Pemirsa, mengusung tema Flora bertajuk kolaborasi, Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar pameran Flora 2022 di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, pameran Flora Fauna kembali digelar di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Masyarakat nampak antusias melihat sejumlah koleksi tanaman dan fauna yang tersedia di sejumlah stand. Sejumlah tanaman unik dipamerkan, mulai dari bonsai, kaktus hingga koleksi anggur yang dijual dengan harga bervariasi, mulai ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Selain tanaman, masyarakat yang berkunjung pun tidak luput dari pertunjukan salah satu komunitas reptil yang ada di pameran kali ini. Dan bagaimana kemeriahan dari pameran Flora dan Fauna 2022 sudah ada rekan kami Ayu Pratiwi di sana. Selamat siang Ayu, bagaimana antusias para pengunjung nih setelah 2 tahun vakum? Ya baik, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di salah satu festival yang sangat ditunggu-tunggu karena memang sejak kedatangan COVID-19 selama 2 tahun yang melanda Indonesia, tentunya festival ini tidak ada digelar sama sekali dan saat ini sudah digelar. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu booth yang ada dalam festival ini. Nah, festival ini dimeriahkan dengan 120 booth stand yang menyediakan seluruh tanaman hias dan juga ada berbagai jenis hewan-hewan langka. Dan saat ini saya akan mengajak Anda pemirsa Arlisa dan juga Wilson untuk melihat tepatnya ini di samping saya. Ini terlihat seperti talas Bogor bukan? Tapi ini bukan talas Bogor. Ini merupakan salah satu tanaman hias yang berasal dari Amerika Latin, namanya Zamia. Nah, tanaman ini merupakan salah satu tanaman unik yang ada di sini dan menurut petani yang membudidayakan di sini, tanaman ini cukup menyita perhatian masyarakat yang berkunjung ke sini karena memang selain bentuknya yang unik, tanaman ini sangat istimewa. Arlistra dan juga Wilson, di sini tanaman ini jika biasanya tanaman hias pada umumnya mati karena kekeringan ataupun membusuk, tanaman ini akan sangat sulit mati karena ini tanaman ini memiliki getah yang ini. Getah ini merupakan salah satu antibodi dari tanaman ini sehingga ketika tanaman ini membusuk ataupun mengering dengan adanya getah itu, tanaman ini langsung bisa menjadi seperti sedia kala, langsung menjadi sembuh dan tidak jadi mati. Untuk itu banyak sekali peminatnya yang sangat menyukai ini. Tak hanya tanaman ini, ada juga tanaman lainnya. Masih satu jenis dengan Zamia yang tadi, ini juga merupakan Zamia dari Amerika Latin juga, namun ini mereka berbeda jenisnya. Yang ini namanya Zamia floridana. Dia juga sama dengan Zamia yang tadi, cuman ini memang agak unik dengan bentuk daunnya dan banyak sekali masyarakat yang percaya bahwa daun ini sangat memberikan hoki begitu. Nah, namun memang di sini harganya memang sangat fantastis ya pemirsa. Di sini harganya dibanderol dengan harga 3 sampai 5 juta rupiah. Namun bagi Anda yang memang mau mencoba untuk mengkoleksinya tak perlu khawatir karena di sini juga ada bagian yang kecil. Nah, seperti ini dibanderol dengan harga 150 hingga 300 ribu rupiah. Selain tanaman-tanaman yang cantik dan unik di sini juga tersedia banyak sekali hewan yang bisa Anda jumpai, seperti reptil. Kemudian di sini juga tadi mungkin bagi Anda yang memang mempunyai buah hati bisa diajak ke sini karena memang banyak sekali hewan-hewan yang bisa disentuh langsung. Seperti contohnya ada kelinci dan selain itu juga nanti buah hati Anda dapat diperkenalkan dengan reptil-reptil seperti ular. Namun di sini ularnya sudah sangat jinak, jadi memang sudah dapat dipegang. Selain itu memang juga setiap pukul 1 hingga 3 sore di sini akan selalu ada atraksi ular, mulai dari ular kobra yang memang ada pawangnya, kemudian juga ada atraksi dari kambing. Tapi bukan kambing Indonesia, melainkan kambing dari Asia. Namun itu hanya ada di hari Senin dan Jumat. Sementara itu juga bagi Anda yang memang tertarik untuk ke sini, Anda bisa ke sini mulai dari jam 8 pagi hingga 8 malam. Dan di sini tentunya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Sekian, Arlista dan juga Wilson, kembali ke Anda di studio.
Nah, di akhir pekan ini cocok sekali memang bagi keluarga yang mungkin belum tahu mau kemana-mana. Ini yang ada di Jakarta bisa langsung menuju ke sana sekaligus untuk menjadi pembelajaran bagi anak-anaknya. Terima kasih rekan Ayu Pratiwi atas informasinya. Nah, kita ke informasi lainnya pemirsa. Ini masih soal tanaman, tapi ini apa ya yang harganya lagi naik, ini diakali oleh warga. Yaitu kenaikan harga cabai tidak berpengaruh bagi petani hidroponik di Subang, Jawa Barat. Ya benar sekali Wilson, ini selain tidak memerlukan lahan yang luas, pertumbuhan cabai hidroponik juga memerlukan waktu yang singkat. Bahkan hampir setiap hari, pekebun hidroponik ini dipenuhi ibu-ibu untuk belajar. Bagi ibu-ibu rumah tangga, efek kenaikan BBM tentu saja berimbas pada kenaikan harga sayur mayur seperti cabai. Namun sebagian warga Subang sudah tidak merasakan beratnya kenaikan harga cabai karena warga telah berhasil membudidayakan tanaman cabai melalui sistem hidroponik. Warga Subang di Desa Jabong, Kecamatan Pangaden, cabai tinggal memetik sendiri di halaman rumahnya. Budidaya cabai menggunakan hidroponik sistem vertigasi, tidak menggunakan media air seperti biasanya. Sistem hidroponik vertigasi yaitu menggunakan serabut kelapa untuk medianya dan digantung. Budidaya cabai hidroponik sistem vertigasi ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh petani hidroponik di Subang. Bahkan selain tidak memerlukan lahan yang luas, pertumbuhan cabai hidroponik juga hanya memerlukan waktu yang singkat, tidak berpengaruh musim dan hasil panen yang meningkat. Kok lagi naik ya, jadi ya dengan menanam seperti ini tuh lebih bisa meminimalisir kebutuhan lah gitu. Kelebihan hidroponik itu, satu, dia tidak mengenal musim. Jadi di musim hujan, di musim panas, dia tetap akan seperti itu. Panen sesuai tepat waktu. Kemudian kecepatan panennya dia lebih cepat 2 kali lipat daripada pertanian konvensional di tanah, karena emang pemenuhan air dengan pemenuhan nutrisinya itu lebih unggul daripada sistem pertanian konvensional. Budidaya hidroponik cabai dapat menjadi solusi bagi masyarakat dengan mahalnya harga cabai saat ini. Setiap masyarakat dapat budidaya cabai hidroponik di halaman rumahnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten diresahkan dengan serangan ribuan ulat bulu di permukiman mereka. Tak hanya di luar, ulat bulu bahkan juga masuk ke dalam rumah. Ribuan ulat bulu yang menyerang permukiman di Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten membuat resah warga. Selain menyebar di area permukiman, ribuan ulat bulu ini bahkan juga masuk hingga ke dalam rumah. Serangan ulat bulu ini sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir dan berasal dari 2 pohon ketapang yang berada di tengah permukiman. Ini tahap kedua gitu kan. Awal banyak kan, cuma segede gini awal nggak turun gitu. Emang banyak nih dari 2 pohon ini tuh nggak turun. Nah ini daunnya habis itu jadi kepompong tuh. Nah sekarang ada hujan lagi timbul. Ya banyak banget, saya aja sehari lebih dari 30 mah matiin, yang nggak dimatiin takut masuk ke dalam. Setelah mendapat laporan warga, petugas pemadam kebakaran dari Pos Pasar Kemis langsung menyemprotkan pestisida di permukiman. 2 pohon ketapang yang menjadi sarang ulat bulu juga disemprot dengan air dan campuran pestisida menggunakan mobil pemadam. Eksekusi kita melakukan dua cara, yang pertama cara manual, yang kedua dengan menggunakan unit itu yang dicampuri oleh obat pestisida. Untuk menghindari serangan ulat bulu lagi, warga diimbau membakar daun yang berserakan agar tak menjadi sarang ulat bulu dan mengurangi kelembaban. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarano, iNews melaporkan. Kerajaan Inggris Raya kini dipimpin oleh Raja Charles III. Penobatan Raja Charles III akan dilakukan hari ini pukul 10 waktu London.